dari SMP Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan deteksi KHD modul 1.1. Perlu kita ketahui bahwa modul 1.1 berisi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada tugas kali ini adalah peserta dapat membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 serta pengalaman baru mempelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda menggunakan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum karena saya sudah mengajar peserta didik secara konvensional atau metode ceramah. Yang kedua, sebelum saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya fokus pada kegiatan pembelajaran dan mengejar target pembebasan PKN sehingga kurang memahami peserta didik saya. Yang ketiga, peserta didik mematuhi instruksi saya tanpa bertanya seperti apa pembelajaran dan strategi pembelajaran yang mereka sukai. 4. Sebelumnya saya tidak pernah membuat kesepakatan kelas guna mengawali pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1? Yang berubah dari pemikiran saya adalah yang pertama, sistem pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau belajar bukan berpusat kepada guru atau dosen. Pendidikan yang mendekatkan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dan guru hanya sebagai penuntut atau fasilitator. Kedua, saya menghargai setiap perbedaan karakteristik peserta didik. Ketiga, saya menyadari bahwa bukan satu-satunya sumber belajar. Peserta didik bisa belajar dari alam dan sumber belajar yang lain. 4. Pembelajaran dilaksanakan bukan karena tuntutan kepada peserta didik, tapi karena tuntunan kepada peserta didik dan memberikan kebebasan atau merdeka belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari perilaku saya adalah menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan
bakat dan kreativitas masing-masing tanpa ada tekanan dari guru. Ketiga, menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik tersebut. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar sekolah saya menjadikan dan belajar dewantara? Yang pertama, saya akan segera merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan semua peserta didik sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan metode pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Dari pemaparan dan dapat saya ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia atau anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, tetapi sangat perlu penanaman budi pekerti yang baik. Budi pekerti merupakan keselarasan